Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Puji Tuhan kita boleh bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh diperjumpakan lewat Kalimbuang Boba Gereja Toraja Jemaat Lanraki Biringkanaya edisi Rabu 9 September 2020. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang akan meneguhkan kita sepanjang hari ini di dalam menjalani segala aktivitas hidup kita. Sebelum kita membaca firman-Nya itu terambil dari Matius pasal 21 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih setiamu dan pemeliharaanmu. Engkau boleh menjaga kami dalam peristirahatan kami sepanjang malam ini. Dan puji Tuhan kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Kami akan menjalani segala aktivitas kami pada hari ini. Tetapi kami rindu untuk dikuasai oleh Engkau ya Allah. Firman-Mu akan meneguhkan iman kami yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Kuasai kami ya Allah Roh Kudus, ampuni salah dan dosa kami. Berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus yang bangkit, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan dari Matius 21 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Di bawah perikop, Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman-Nya, mendengar, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, pohon ara yang tak berbuah. Saudara-saudara, pohon ara merupakan tanaman yang sangat populer di Israel. Tandanya kalau pohon ara itu berbuah, itu terlihat dari tumbuhnya daun-daun yang sangat lebat, sehingga dari jauh sudah kelihatan sangat rimbun. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak menemukan buahnya dalam pembacaan kita. Yesus kecewa, dan kekecewaan itu diungkapkan dengan perkataannya di dalam ayatnya yang ke-19. "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Seketika itu juga pohon ara menjadi kering. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, otoritas Yesus sungguh nyata bahwa yang tidak berkenan kepadanya itu layu dan kering dan binasa. Peristiwa ini membuat para murid untuk belajar dan melatih iman dan kepercayaan untuk tidak meragukan kuasa Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pohon ara dipelihara karena diharapkan buahnya. Bila pohon tumbuh besar dan rimbun, namun tidak menghasilkan buah, tidak ada gunanya.
lebih baik kita tebang dan buang saja. Demikian hidup manusia di dunia ini. Kita seperti pohon yang diharapkan buahnya, diharapkan menjadi berkat bagi orang lain atau sesama kita. Pohon ara ini juga menjadi simbol bangsa Yahudi yang dari luar kelihatan saleh, indah, baik, tetapi tidak menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Dan mungkin kita juga sering dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nampak dari luar menjadi sangat manis, tetapi sesungguhnya kita tidak bisa menjadi berkat dan tidak bermanfaat bagi banyak orang. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menghidupi firman itu. Sehingga melalui ide kita, melalui perkataan kita, dan melalui perhatian kita, orang lain bisa bertobat dan datang kepada Tuhan. Jangan menjadi manis saja kelihatan sangat rohani dari luar, tetapi sesungguhnya kita tidak punya kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Hidup kita menjadi sia-sia kalau begini. Hal yang ketiga yang menjadi pembelajaran bagi kita melalui firman Tuhan ini, mengapa Yesus mengutuk pohon ara? Karena Yesus ingin mengajar para murid dan kita sekalian bahwa ketika kita telah menerima Injil Yesus Kristus, maka Injil itu harus menjadi hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita telah menerima kuasa melalui tuntunan Roh Kudus, supaya dengan demikian kita dipimpin untuk berbuah dan buahnya dinikmati oleh semua orang. Keberadaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara mestinya membuat orang merasa nyaman. Kehadiran kita membuat orang terlindungi dan menolong orang lain untuk hidup dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Yesus mengatakan, jangan bimbang dan jangan ragu. Kuasa Tuhan akan menolong kita untuk menyatakan kebenaran dan kesetiaan kita kepadanya. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka saudara akan melihat kuasa Tuhan yang hebat itu akan menolong kita untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Berbuahlah banyak. Jangan menunda-nunda waktunya. Jangan kita beralasan, saya masih sibuk, saya belum siap. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan abaikan firman Tuhan. Karena Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Seperti Yesus mengharapkan buah pohon ara itu. Karena percaya kepada Yesus tidak cukup menjadi pendengar saja, tetapi Tuhan ingin kita menghasilkan buah kebenaran dan ketaatan, menjadi teladan bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur atas firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas persekutuan yang boleh kami alami, walaupun itu hanya lewat ruang virtual pada pagi hari ini. Tetapi kami percaya bahwa firman-Mu itu akan mengokohkan kami, dan Roh Kudus akan menolong kami, supaya kami menghidupi firman-Mu ini, dan kami menghasilkan buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Bapa di surga, pimpin kami sepanjang hari ini, di dalam kami menjalani segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Berkati kehidupan rumah tangga kami, berkati anak-anak kami dalam bersekolah walaupun itu dari rumah saja. Berkati segala rutinitas kami masing-masing ya Tuhan.
Bapa di sorga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul oleh karena sakit penyakit, karena berbagai hal yang membuat mereka menjadi bimbang dan ragu. Kiranya Roh Kudus menolong dan meneguhkan mereka untuk terus meyakini dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sehingga mereka tetap kuat di dalam menghadapi berbagai beban dan penyakit yang mereka alami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang bersuka cita karena berbagai hal dalam kehidupannya. Pertambahan usia, karena berbagai pekerjaan boleh selesai dilakukan dengan baik, Tuhan sempurnakan sukacitanya. Bapa di sorga, kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami di dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka, bahkan kami sebagai warga negara yang baik, tolong kami untuk menjadi orang yang taat, untuk bersama-sama saling menasehati satu dengan yang lain, supaya kami tetap sehat, imun kami tetap kuat, dan kami tetap bersuka cita. Bapa di sorga, berkati gerejamu di seluruh dunia, secara khusus di bumi Indonesia ini, di dalam menyatakan kasih-Mu dan memberitakan Injil-Mu. Engkau pakai mereka ya Tuhan dengan luar biasa, dan kiranya seluruh pendengar boleh memahami setiap firman-Mu yang diberitakan oleh gereja-gereja di seluruh dunia ini, sehingga melalui kesaksian ini ya Tuhan, seluruh umat terus bersyukur dan hanya bergantung kepadamu. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami untuk melaluinya. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami datang mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.